udah pasti hukumannya adalah hukuman mati. ถูกจับแล้วคล้ายตอนนั้นก็คือเป็นบ้าคิดว่าต้องตายพร้อมกับไม่ได้หลับเป็นร่วมอาทิตย์ Yang jadi masalah, di foto-foto itu kelihatan kalau istri-istri beberapa pejabat ini pada. Jadi akhir-akhir ini banyak yang DM ke gua. Bilang, "Bang, bahas Thailand sama Arab yang berselisih puluhan tahun." Ya udah, karena ini kemarin sempat rame juga. Jadi ayo langsung aja kita bahas tentang kasus pencurian Blue Diamond. Kasus pencurian yang bikin hubungan Thailand dan Arab Saudi sempat memanas. Di Learning by Googling. Jadi, semua perselisihan puluhan tahun ini diawali oleh kelakuan satu orang. Kreng Krai Techamong. Siapa tuh? Kreng Krai Techamong ini adalah orang Thailand yang di tahun 1980-an dia kerja sebagai petugas kebersihan di istana Pangeran Faisal bin Fahd Al Saud, putra tertuanya Raja Fahd, putra tertuanya King Fahd. Nah, suatu hari di tahun 1989, Techamong mutusin buat nyuri beberapa berlian yang ada di kamarnya Pangeran Faisal. Berlian-berlian yang dia curi ini disebut total beratnya hampir mencapai 30 kg. Atau kalau diduitin kira-kira senilai 20 juta US dollar. Salah satu berlian yang dicuri adalah berlian biru 50 karat yang diyakini sebagai salah satu yang terbesar di dunia. Makanya akhirnya kasus ini dikenal dengan nama Blue Diamond Affair. Kok bisa dicuri? Kalau menurut Techamong, berlian-berlian di kamar ini nih jumlahnya melimpah banget. Dan nggak disimpan sebagaimana mestinya. Biasanya kan kalau perhiasan-perhiasan yang mahal kayak gini, atau harta-harta penting gitu, itu kan biasanya ditaruhnya di tempat rahasia gitu ya. Atau minimal pakai brankas yang super aman lah. Nah, ini nih enggak. Kalau kata Techamong, bahkan brankasnya buat naruh berlian-berlian ini nih tetap dibiarin kebuka tiap kali dia ngebersihin kamarnya Pangeran Faisal. Tapi kan dari sini, ini sekali lagi ngebuktiin kalau anggota kerajaan Saudi ini emang kekayaannya tuh ya kaya banget. Sampai perhiasan senilai jutaan dolar aja naruhnya diaur-aurin. Diaur-aurin. Aur-aurin tuh apa ya bahasa Indonesianya ya? Ditaruh asal-asalan gitulah, kayak nggak ada nilainya. Gila. Nah, tiap bersihin kamar Pangeran Faisal kan mungkin Techamong ngelihat berlian-berlian itu terus ya. Ngelihat berlian berserakan terus ya, lama-lama mungkin dia tergoda. Ya udah, akhirnya di tanggal 6 Agustus 1989, Techamong mutusin buat nyuri berlian-berlian itu. Gila. Nyuri perhiasan dari kamar Pangeran Arab. Ini kan butuh nyali yang gede banget ya. Menurut Bangkok Business, pas datang ke istana di hari H, Techamong diem-diem bawa karung besar. Abis dia beres-beres, abis dia bersih-bersih, dia langsung ngumpet di dalam istana sampai malam. Pas sudah malam, pas keadaan lagi kosong, dia langsung pergi ke kamarnya Pangeran Faisal buat nyuri berlian-berlian itu. Berlian-berliannya dimasukin karung, terus karungnya dilempar keluar dinding istana. Gila. Gue kebayang kalau sampai waktu itu dia ketangkep, jadi apa coba tuh? เราไม่เข้าใจเพชรไม่รู้เอามาทำไม Abis itu, berlian-berlian ini dia kirim ke Thailand, dicampur sama barang-barang pribadi kayak baju dan lain-lain. Pokoknya sampai nggak kedeteksi sama bea cukai kedua negara. Udah aman, barang-barangnya udah kekirim, langsung abis itu Techamong ikutan pulang ke Thailand. Kalau menurut Techamong, semua prosesnya ini dia lakukan dengan cepat banget. Karena kebetulan di saat dia nyuri itu, Pangeran Faisal lagi ada acara beberapa hari di luar istana, di luar kota. Jadi target Techamong adalah dia dan berlian-berlian itu udah harus keluar dari Arab Saudi sebelum Pangeran Faisal balik lagi ke istana. Ini mateng juga ya perencanaannya. Gila. Dari situ berlian-berlian ini dia bawa ke provinsi Lampang. Niatnya di sini berlian-berlian ini mau dia potong-potong terus dijual. Tapi karena ternyata motong berlian itu ternyata susah banget, akhirnya berlian-berlian ini dia jual ke beberapa toko dalam jumlah kecil. Dijual utuh tapi sedikit-sedikit. Dan sebagian besar akhirnya dibeli sama toko perhiasan milik Santi Sritanakan. Nah, yang ngeselin, menurut BBC Thai, waktu dia ngejual berlian-berlian ini, Techamong ternyata nggak tahu nilai sebenarnya dari berlian-berlian ini. Jadi berlian-berlian ini tuh dia jual dengan harga yang murah banget. Jauh banget sama harga aslinya.
sayang amat ya. จริงๆแล้วเราไม่เข้าใจจริงๆของมันนะว่าเพชรมันมายังไงมันเป็นสีอะไรมันเป็นแบบไหนเพราะเราไม่รู้เราไม่ได้ซื้อ Tapi namanya nyuri dari Istana Pangeran Arab ya udah pasti kedetek dong. Kan di sana ada CCTV segala macem kan. Jadi nggak mungkin 100% lolos. Dan ya udah, setelah ketahuan pencurinya adalah orang Thailand dan orangnya udah balik ke sana, udah mudik ke Thailand, pemerintah Saudi langsung berkoordinasi sama pemerintah Thailand buat nangkep si pencuri ini, buat nangkep Kriang Krai Teshamong. Akhirnya, setahun setelah pencurian di tahun 1990, Teshamong ditangkap oleh tim yang dipimpin sama Jenderal Chalor Kertek. Abis itu dia diinterogasi dan langsung ngaku kalau dia udah nyuri berlian-berlian itu. Di sini Teshamong juga ngasih tahu siapa aja yang udah beli berlian-berlian itu. Dan gak cuma itu, dia juga janji bakal balikin semua berlian yang belum dia jual. Semua berlian yang masih ada di dia. Ya ini bagus sih, dia nggak nyoba berkelit ya. Di satu wawancara dengan BBC Thai, Teshamong ngaku kalau waktu ketangkep itu dia takut banget bakal dikirim ke Arab Saudi lagi. Karena dia tahu kalau sampai dia dikirim dan diadili di Arab Saudi, udah pasti hukumannya adalah hukuman mati. Untungnya akhirnya dia diadilin di Thailand. Dan hukumannya adalah 7 tahun penjara. Tapi karena pas dari awal ketangkep Teshamong udah ngaku bersalah dan selama proses penyelidikan dia ini kooperatif banget, akhirnya hukumannya dikurangin, hukumannya dipotong. Jadi cuma 3 tahun 6 bulan penjara. Ini banyak amat potongannya ya. ถูกจับแล้วคล้ายตอนนั้นก็คือเป็นบ้าคิดว่าต้องตายพร้อมกับไม่ได้หลับเป็นร่วมอาทิตย์มันก็เลยผวากังวลเป็นบ้าไปชั่วคราวก็เลยไม่สามารถที่จะรู้หรือนึกถึงเหตุการณ์ได้ 100% พอจำได้บ้างแต่ว่าส่วนมากจะลืมไปบ้าง Ya udah, abis itu pemerintah Thailand ngirim utusan buat balikin semua berlian yang dicuri ke Arab Saudi. Baik yang masih ada di Teshamong maupun yang udah dijual, semuanya mereka ambil lagi, semuanya dibalikin. Nah, harusnya dari sini kelar dong masalah. Tapi ternyata enggak. Abis itu malah datang masalah yang jauh lebih besar. Masalah apa tuh? Jadi, abis semuanya dibalikin, pemerintah Saudi langsung bilang kalau si Blue Diamond ini, si berlian biru ini yang paling mahal itu berliannya tuh barangnya tuh nggak ada. Terus mereka juga bilang kalau setengah dari berlian yang dibalikin itu adalah berlian palsu. Nalo. Memanas lah udah dari sini. Arab Saudi jadi nuduh kepolisian Thailand udah melakukan penyelidikan yang ceroboh. Ada juga tuduhan yang bilang kalau perhiasan-perhiasan yang asli itu udah dicuri sama perwira-perwira senior kepolisian Thailand. Kok bisa nuduh gitu? Kalau menurut Bangkok Business tadi, waktu itu sempat beredar foto-foto sebuah pesta amal yang dihadiri banyak pejabat Thailand. Yang jadi masalah, di foto-foto itu kelihatan kalau istri-istri beberapa pejabat ini pada make perhiasan berlian yang mirip sama berlian-berlian yang dicuri. Makanya pihak Arab Saudi jadi curiga kalau berlian-berlian ini udah ditilep sama perwira-perwira polisi Thailand. Dan ya udah, dari sini hubungan diplomatik kedua negara ini jadi memanas. Pekerja-pekerja dari Thailand dilarang kerja di Arab Saudi. Yang udah kerja di sana semuanya dipulangin. Padahal sebelum kasus itu ada sekitar 300.000 pekerja Thailand yang kerja di Arab Saudi. Itu semuanya langsung nganggur tiba-tiba. Selain itu, kerjasama-kerjasama lainnya juga dibatalin. Kalau menurut lu sendiri gimana? Apakah lu setuju sama kecurigaan pihak Arab Saudi ini? Atau menurut lu ini cuma suuzon nggak berdasar? Silakan komen. So there's no way in the near future for Saudi Arabia to once again take Thai labor, say, to go back and work in Saudi Arabia like before. That's impossible, right? The answer is the Thai government should answer that. Pas situasi udah makin panas, polisi mulai nyalahin Santi Sritanakan. Lu inget kan lu ini siapa? Iya bener, pemilik toko perhiasan yang jadi penadah terbesar berlian curiannya Teshamong. Sama polisi, dia dituduh udah ngeganti berlian yang dia beli sama yang palsu. Tapi Santi ngebantah tuduhan ini. Akhirnya dari situ, pemerintah Saudi ngirim 2 diplomat ke Thailand buat ngebantu penyelidikan.
Tapi mereka malah dibunuh sama orang nggak dikenal. Aduh. Selain 2 diplomat tadi, dikirim juga Muhammad Al-Ruwaili, pengusaha Saudi yang dikirim buat nyelidikin sendiri kasus ini. Tapi akhirnya dia juga hilang sampai sekarang. Diyakini dia diculik terus dibunuh. Ini ngeri banget ya. Tapi dari sini gue jadi inget video tentang orang-orang hilang di Thailand yang dulu pernah kita bahas. Ini marketing dikit, nggak apa-apa kan ya. Dari kejadian-kejadian ini, akhirnya hubungan antara Arab Saudi dan Thailand itu makin renggang, malah cenderung terputus. Dan setelah sentimen negatif ke kepolisian Thailand makin meningkat, akhirnya di tahun 1994, Chalor Kertes, polisi yang nangkep Teshomong dulu, itu dia nangkep istri dan anaknya Santi Sri Tanakan, si tukang tada berlian tadi, buat maksa Santi ngungkap kebenaran dari hilangnya berlian-berlian ini. Tapi dalam prosesnya, akhirnya Chalor malah ngebunuh istri dan anaknya Santi. Ini ngaco ini. Akhirnya dari sini Chalor Kertes sendiri ditangkap dan dia dijatuhin hukuman mati. Tapi abis itu dia dapat pengampunan raja dan hukumannya berubah jadi 50 tahun penjara. Tapi abis itu dia dibebasin dari penjara setelah hidup di dalam penjara selama 19 tahun. Dari hukuman mati, 50 tahun, jadi 19 tahun. Ini kan makin ngaco ya. What if these cases become like some of those that we see in the movies? They remain unresolved. You never find the answers. It cannot be like this forever. Thailand is an important country, and Saudi Arabia is an important country also. This country, 2 countries has to work together. Thailand has to stick, to stand, and to be, more serious and more to see. No, we have now the time to solve or to find ending of these cases in order to improve the relationship with Saudi Arabia. Sekarang kita ke kejadian kemarin yang bikin berita ini rame lagi. Setelah di tanggal 27 Januari 2022 kemarin, Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha, Lungtu, datang berkunjung ke Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Kunjungan ini dianggap sebagai pemulihan hubungan diplomatik kedua negara yang udah terputus atau udah berselisih selama kurang lebih 30 tahun. Dari kunjungan ini dipercaya bakal disusul sama dibukanya kembali lapangan kerja di Arab Saudi buat pekerja-pekerja Thailand. Amin. Dari membaiknya hubungan ini juga memungkinkan kerjasama baru di berbagai bidang, kayak di bidang pariwisata atau petrokimia. Selain itu, setelah pertemuan ini, maskapai penerbangan Saudi Arabian Airlines juga ngumumin kalau mereka bakal ngebuka jalur penerbangan langsung ke Thailand mulai bulan Mei 2022. Wah, bakal banyak turis Arab di Thailand nanti ya. Ke Bangkok berasa ke puncak nanti. เพราะฉะนั้นผมเองนั้นก็เชื่อมั่นว่าจะมีการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนกันมากขึ้นให้สมกับ30 กว่าปีนะที่เราไม่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนกันนะครับ Teshomong sendiri, si pencuri berliannya, abis dia keluar dari penjara, dia sempat jadi biksu di tahun 2016. Ini pas ritual penasbihannya, dia sampai ngundang media. Di situ dia bilang, saya ingin menasbihkan hidup saya untuk menghapus kutukan berlian Saudi dan mendedikasikan hidup saya untuk orang-orang yang terkena karma saya. Ya emang kebayang sih bebannya dia ya. Gara-gara kelakuan dia, 2 negara besar jadi berselisih, dan gara-gara kelakuan dia juga, sampai ada 5 orang yang tewas dari kedua belah pihak. Gila. Tapi, abis 3 tahun jadi biksu, di tahun 2019, Teshomong berhenti dan pindah ke desa. Alasannya, dia bilang, saya tidak bisa terus-menerus menjadi biksu karena saya punya keluarga yang harus dihidupi. Dan benar, di desa, buat menghidupi keluarganya, Teshomong jadi berkebun dan bertani. Tapi tetap, walaupun udah hidup terpencil, dia tetap nggak akan lepas dari masa lalunya. Tetap suka ada orang-orang yang datang, orang-orang yang muncul, dan nanyain keberadaan berlian itu. Padahal sampai sekarang nggak ada yang tahu pasti di mana keberadaan berlian-berliannya. Teshomong ngaku dia udah ngebalikin semua berlian yang ada di dia.
tapi nggak pernah sampai ke pemerintah Arab. Kalau menurut Thai Enquirer, ada kemungkinan berlian ini udah dipotong-potong dan dibagi-bagiin ke petinggi-petinggi di Thailand buat ngejaga identitas si pembunuh dan orang yang nyuruhnya. Makanya Teh Shamong di tahun 2019 juga pernah ngomong, jika bukan karena keterlibatan orang-orang kuat di Thailand, cerita ini tidak akan menjadi sebesar ini. Tapi tetap cerita berliannya dipotong-potong terus dibagi-bagiin ini belum pasti ya. Cuma salah satu dugaan. Kalau lu sendiri gimana? Apakah lu percaya sama teori-teori ini, sama dugaan-dugaan ini? Atau lu punya teori yang lain tentang keberadaan berlian ini? Silakan komen. เป็นเรื่องที่ใหญ่มหาศาลเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆใหญ่มากอะไม่น่าที่จะทำครับถ้าทำไปแล้วมันจะลำบากไม่คุ้มค่ากับชีวิตของเราหรือความทุกข์อะความทุกข์มันทุกข์ไปตลอด Oke, sekian dari My Googling kali ini tentang Blue Diamond Affair. Kasus pencurian berlian yang bikin Thailand sama Arab Saudi jadi berselisih selama kurang lebih 30 tahun. Gila. Kalau lo merevisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye! Terakhir majas itu semua usahamu